Raka mengkampanyekan Hari Stroke Sedunia. Komarudin, seorang lanjut usia asal Bandung, berjalan kaki menuju Monas, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada bagian ini saya ingin mengangkat tema tentang bagaimana cara membaca alat ukur tensi. Seperti kita ketahui, masalah tekanan darah tinggi ini sangat penting bagi kita semua. Karena hampir seluruh problem kesehatan kita terkait tekanan darah tinggi. Misal apabila kita ke dokter gigi tidak akan pernah berani mencabut gigi kita seandainya kita sedang mengalami tekanan darah tinggi ketika itu. Begitu juga ketika kita mau dioperasi, diukur dulu tekanan darah tinggi kita. Kalau tinggi maka dokter tidak akan berani mengoperasinya. Hampir seluruh problem kesehatan kita terkait tekanan darah tinggi. Bila kita ke dokter maka oleh suster sebelum masuk ke ruang dokter kita juga diukur tensi kita agar dokter bisa memudahkan dalam mengidentifikasi penyakit yang kita alami. Jadi begitu pentingnya pengetahuan tentang tekanan darah tinggi bagi kita semua. Dan banyak orang yang abai terhadap tekanan darah tinggi, kemudian dia terserang jantung tiba-tiba, dia terkena stroke tiba-tiba. Jadi seperti pemirsa ketahui bahwa ketika kita diukur tensi kita, maka ada dua indikator, yaitu indikator sistolik yang di atas itu dan diastolik yang di bawah itu. Tekanan darah tinggi sistolik adalah tekanan ketika darah dipompa ke jantung. Itu disebabkan oleh asupan yang kita konsumsi. Jadi tinggi rendahnya itu tergantung asupan yang kita konsumsi. Semakin berat yang kita konsumsi, maka tekanan darah kita akan menjadi tinggi. Seperti misalnya kita makanan yang mengandung lemak jenuh, seperti daging merah, kuning telur, jeroan, santan, mentega, dengan segala macam makanan turunannya. Begitu juga apabila lemak di dalam darah terlalu tinggi, maka akan menyebabkan kekentalan darah yang menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Ada lagi indikator yang lain, yaitu diastolik namanya, yang di bawah itu. Apabila kita melihat di alat ukur tensi digital, maka akan tertulis di situ sis berarti sistolik, dia berarti diastolik. Nah, tekanan darah yang di bawah itu, yang disebut diastolik itu, adalah tekanan darah yang disebabkan oleh beban pikiran, baik itu stres, cemas, was-was, dan ketegangan pikiran yang lainnya. Dan juga ditambah dengan keletihan, kelelahan menyebabkan tekanan darah tinggi diastolik meningkat. Menurut keterangan dokter yang pernah saya terima bahwa tekanan darah tinggi diastolik itulah yang bahaya. Karena dia akan membawa tekanan darah tinggi sistolik bersama-sama dan itu akan menyebabkan serangan jantung, stroke, dan ginjal. Dan sebaiknya angka diastolik yang di bawah itu jangan lebih dari 100. Karena apabila lebih dari 100 maka warning. Kita harus dapat menurunkannya. Tekanan darah tinggi sistolik dapat kita turunkan dengan kita mengontrol makanan. Tekanan darah tinggi diastolik dapat kita kontrol dengan cara mengendalikan pikiran dan badan dan mental agar jangan terlalu letih. Dan tentu dengan obat yang direkomendasikan oleh dokter. Herbal juga dapat membantu. Seperti misalnya buah-buahan dan sayuran tertentu dapat dipelajari berikutnya. Saya kira sampai di situ dulu tema kali ini dan mudah-mudahan dapat membawa inspirasi. Sampai berjumpa kembali di tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.